Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu tidak mewariskan harta, nggak mewariskan tanah, nggak mewariskan pekarangan, tidak dinar, tidak dirham. Akan tetapi beliau itu mewariskan adalah warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah ilmu. Makanya ketika Abu Hurairah menyaksikan ketika itu masyarakat sudah nggak begitu semangat ngaji, bahkan lebih banyak ketika itu yang fokus sama urusan pasar, ketika itu beliau teriak-teriak di pasar. Teriak-teriak pasar, beliau mengatakan idhabu ila masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kalian semua ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana katakan miratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqassam. Ada riwayat yang mengatakan miratu Rasulullah, ada riwayat yang mengatakan turathu Rasulullah. Hingga akhirnya kitab-kitab kuning yang disebut dengan kata turath itu daripada pemahaman Abu Hurairah ini. Ada yang bilang kata itu beliau menyebutkan mirath, ada juga menyebutkan turas. Kata-kata waritha itu, kata wau kalau di awal kalimat itu terkadang bisa diganti menjadi tak. Wajah dalam keadaan tertentu bisa berubah sorofnya menjadi ittajaha. Itu juga waratha itu harusnya mirath, tapi juga bisa berubah menjadi kata-katanya itu adalah turas. Pengetahuan seperti itu. Di masjid itu dibagi turasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dibagi ada di masjid. Maka satu pasar semua datang. Wah, ini hartanya Nabi pasti banyak ini. Nabi aja dulu kalau perang itu ngasih satu orang sahabat 100 ekor unta, pernah kok. Berangkat semuanya ke masjid, sampai di masjid ternyata yang ada orang baca Quran, orang ngobrolkan halal, ngobrolkan haram, protes semua ke Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, lah itu yang saya maksud warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka warisan ini dibawa turun-temurun dari Nabi sampai ke generasi sahabat, sampai ke generasi tabi'in, sampai ke generasi tabi'in, terus ke generasi bawahnya, sampai dikatakan sama Rasulullah SAW, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udul. Jadi ilmu itu dibawa oleh setiap generasi orang-orang adilnya. Yunfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Nah, orang-orang mulia ini menjaga ilmu warisan Nabi ini agar tetap otentik. Sehingga nanti seperti mungkin usaha-usahanya orang yang dia itu mau merubah seakan-akan ini ajaran dari Nabi, padahal bukan dari Nabi. Itu semua akan dibantah oleh orang-orang yang merupakan penjaga ilmu Nabi Muhammad SAW. Terus sampai tiap generasi ke generasi, sampai akhirnya ke generasi daripada datuk yang dihauli. Di malam hari ini kan halnya Habib Mukhtar. Mukhtar itu punya kakek namanya Habib Segaf bin Muhammad As-Segaf. Habib Muhammad As-Segaf atau julukannya Habib Muhammad As-Segaf As-Sofi itu adalah seorang anak yang dia dari kecil sudah dididik sama orang tuanya untuk cinta sama orang soleh. Jadi dari kecil dididik sama orang tuanya untuk cinta sama orang soleh. Kecil tuh diajak perjalanan jauh, perlunya untuk biar anaknya bisa lihat Habib Abdullah Al-Haddad, karena masih sezaman. Jadi biar anakku biar bisa lihat orang soleh, maka diajak perjalanan jauh biar anaknya bisa melihat orang soleh. Akhirnya kalau anak dari kecil mengidolakan orang soleh, maka ketika dewasa besar peluangnya untuk menjadi orang soleh. Nah, sekarang anak-anak kita kan tidak yang didolakan Naruto, Dragon Ball itu dulu ya. Sekarang kan Mobile Legend dan lain sebagainya. Dari kecil jadi didik, gede jadi orang dewasa, jadi orang soleh. Jadi orang soleh, jadi orang yang ilmunya manfaat untuk
masyarakat keliling dakwah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan terkenal orangnya pun juga tegas. Beliau ketika jadi seorang tokoh, beliau pernah dimintai fatwa. Fatwanya bertentangan dengan syariat, tapi ketika itu ada penguasa yang satu, kebetulan orang zalim, itu masa beliau, pokoknya fatwakan nih, kalau udah awas loh ya. Tetap tidak, saya mau memfatwakan yang bertentangan dengan itu. Karena syariatnya seperti itu. Akhirnya marah, kemudian saya itu ngirim utusan. Ditembak dari jarak dekat. Tembak dari jarak, ya begitu ditembak dari jarak dekat, beliau terjatuh. Orang semua kan menolong kan. Beliau langsung pertama kali yang beliau ucapkan adalah, jangan apa-apakan orang itu, saya sudah maafkan dia. Itu Habib Segaf bin Muhammad Segaf. Punya anak lagi, namanya Habib Umar bin Segaf. Umar bin Segaf ini seorang yang salehnya luar biasa. Nah, beliau itu hidupnya berdakwah, ngajar, nasihat-nasihatnya itu luar biasa. Beliau mengatakan al-hayatu kullul hayati fil ilmi. Hidup yang benar-benar hidup itu adalah dengan ilmu. Wal mautu kullul mauti fil jahli. Mati yang sesungguhnya mati ketika orang tidak punya ilmu. Dan tidak ada usaha untuk mencari ilmu. Tidak punya ilmu tapi masih mau belajar itu bagus. Yang tidak bagus itu sudah tidak punya ilmu, tidak mau belajar. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang tidak tahu tapi tidak merasa kalau dirinya tahu. Itu kalau disebutkan bahasa Arab repot. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, itu bahasa Arabnya gitu repot. Tapi bahasa Jawa enak. Goblok ora rumangsa. Terus memang paling tepat, bahasa Jawa itu memang paling enak. Itu beliau mengatakan seperti itu, hidup itu ya dengan ilmu. Bahkan orang itu kalau sudah wafat tapi dia punya ilmu, maka dia itu serasa hidup. Orang yang hidup tapi tidak punya ilmu, maka dia seperti mati. Nah, kemudian beliau ini Umar bin Segaf ini ada satu. Jadi beliau itu punya seorang anak. Nah, anak-anaknya ini dari kecil, anaknya ini kalau mau sholat, dulu tuh orang semangat. Kalau satu pengen pakai surban, karena sholat dengan menggunakan surban ini hukumnya sunnah. Ke masjid pakai surban ini hukumnya sunnah. Tapi karena kondisi keterbatasan ekonomi, itu satu rumah punyanya surban cuma satu. Padahal yang memakai banyak. Ini Habib Umar ini punya adik-adik dan juga punya anak yang adiknya sama anaknya seumuran. Habib Umar punya anak namanya Ali, punya adik banyak, adik sama anaknya seumuran. Nah ketika itu surban cuma satu, tapi dipakai cepet-cepetan. Yang cepet-cepetan jalan ke masjid maka dia pakai surban. Yang telat tidak bisa pakai surban. Itu ketika sudah pakai surban sedihnya luar biasa. Kenapa? Pengen ngikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Akhirnya bilang sama kakeknya, ini yang lain punya surban, saya surbannya kok buat barengan ini itu dan lain sebagainya. Gak ada, bilang yaudah, saya punya simpanan uang. Udah tua kakeknya, menurut kakek kasih ke cucunya. Ini kamu pakai buat beli surban. Ya, datang ke penjahit, bilang surbannya kamu mau seperti apa, kamu pakai surban nanti. Nah, anak ini bawa uang senang. Saya itu ketemu sama ayahnya. Mau kemana? Mau ayah berwibawa, anaknya tidak bisa bohong. Mau ke penjahit. Mau apa? Mau jahitkan surban. Punya uang? Nah, ini dikasih sama kakek. Mana? Bawa sini uangnya. Kamu tak kasih surban. Syaratnya tiap hari kamu harus ngapalkan kitab Al-Irsyad. Al-Irsyad itu kitab fikih. Kitab Al-Irsyad sekian lembar setor saya. Nggak apal, awas kau. Sudah minta surban, nggak apal kitab, tak pecut nanti. Akhirnya selanjutnya besok ketemu sama kakeknya. Dan jadi surban, enggak dikasih surbannya apa ini. Terus iya kata apa, uangnya mana? Buat kebutuhan rumah tangga aja, buat bayar makan dan segala macam. Karena kekurangan. Terus kasih surbannya apa? Tapi syaratnya harus ngapalkan ilmu sekian tiap hari setoran kitab dan sebagainya. Nangis kakeknya, kata kakeknya, ya, betul lah ya kau. Saya kan cuma kasihan sama kau. Surbannya sesungguhnya itu adalah ilmu. Kamu harus cari ilmu. Habib Umar bin Segaf ini punya seorang murid yang soleh.
namanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Hasan bin Shalih Al-Bahar itu dari usia muda, beliau tuh kalau wiritannya tuh gampang. Salat malam itu cuma 2 rakaat. Gampang loh. Nah, tapi 2 rakaat khatam Quran. 2 rakaat khatam Quran. Itu sekalipun dia musafir badannya jauh, malam ya 2 rakaat khatam Quran. Itu dari usia muda. Usia muda amal seperti itu sampai orang dulu tuh kalau pas di kampungnya itu kan dulu yang paling ditakuti itu kalau ada banjir itu rumah dari tanah liat bisa hancur semua rumahnya. Itu mau ada banjir mesti nanya, ada Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar enggak? Ada. Oh, kalau beliau ada di sini insya Allah tidak akan ada bala. Karena orang saleh itu bisa menjauhkan bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibrahim bin Adham, innallaha la yadfa'u an hadhihi ummah bi rihlati ashabil hadits. Allah Ta'ala itu akan menjaga umat ini dengan perjalanannya orang-orang yang mencari hadis. Orang mencari hadis itu berjalan, maka berkat perjalanan mereka itu Allah Ta'ala akan menjaga umat. Dan terus generasi berikutnya sampai generasi kita semuanya ini. Mari kita semuanya, jangan pernah berhenti cari ilmu. Mau usia tua, muda, cari ilmu itu merupakan suatu kewajiban. Kita perlu ilmu untuk satu, biar akidah kita benar. Yang kedua, biar ibadah kita benar. Yang ketiga, biar hati kita benar. Biar hati kita itu benar. Ada guru yang ngajarin kita caranya sholat. Sholat itu takbiratul ihramnya harus begini, baca Fatihah begini, ruku begini, kalau ada najis bersihkannya begini. Ada guru ngajarin kita caranya mengerjakan sholat. Namun ada juga guru yang ngajarin kita caranya menikmati sholat, sehingga sholat itu terasa nikmat. Ada guru ngajarin kita caranya zikir, baca sekian. Ada guru yang mengajarkan kepada murid bagaimana caranya bisa menikmati zikir. Itu masing-masing ada ilmunya sendiri. Wala budda min syaikhin tasiru bisairihi min ahli nufusis zakiyati. Setiap orang itu perlu guru yang kita berjalan di jalannya guru tersebut, dan beliau adalah memang orang yang sudah memiliki kejernihan hati. Jiwanya itu sudah terdidik jiwanya, tidak terkalahkan sama hawa nafsu. Makannya sedikit, bicaranya sedikit, tidurnya sedikit, ibadahnya banyak. Sekarang enggak, ibadahnya sedikit, makannya banyak, ngomongnya banyak, tidurnya banyak. Ini ibadahnya sedikit. Ini yang ibadahnya banyak, makannya sedikit, ngomong seperlunya, tidur seperlunya, tapi ibadah semampunya. Lah orang-orang seperti itu, mereka mengajarkan bukan cuma caranya sholat, namun mereka akan mengajarkan bagaimana caranya menikmati sholat. Ini kan awal Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu wafatnya Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Abdullah bin Alawil Haddad itu dapat gelar Haddadul Qulub, sang penempah hati. Nah, beliau itu nasihat-nasihatnya, syair-syairnya, kitab-kitabnya, kemudian surat menyuratnya, akhlaknya, Masya Allah, semuanya adalah hal-hal yang kalau kita resapi, kita dengarkan aja dalam hati kita, itu bisa menjadikan hati kita semakin bersih. Abdullah bin Alawil Haddad, seorang yang luar biasa akhlaknya, amalnya nggak usah dibahas lagi. Maka ada yang ragu dengan keluasan akhlak dan bagaimana kealiman beliau. Abdullah bin Alawil Haddad itu beliau sang penempah hati. Murid-murid Abdullah Haddad, beliau juga murid sang penempah hati. Terus silsilah itu bersambung sampai pada kita semua. Kita sekarang tinggal baca kitabnya, dengerin nasihatnya, dan kita semua insya Allah akan mendapatkan barokahnya juga. Amin ya rabbal alamin.
Saya mohon izin ini ceramahnya di awal, karena ini saya berangkat ke sini melanggar aturan dokter. Nah, saya sakit, sama dokter diharuskan bed rest sekian hari, tapi ini tadi alhamdulillah bisa dipaksa. Saya berangkat ke sini, hadir sebentar, mungkin nanti awal Maulid mungkin saya melanjutkan perjalanan, saya harus istirahat kembali ada di rumah. Berdoa insya Allah mati jadi mati sama berkah. Doakan Reza insya Allah, Reza berdoa Allah Taala jadikan dakwahnya dakwah yang berkah. Insya Allah dimudahkan dalam berdakwah, jadikan hatinya semakin ikhlas, perjuangannya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga para habib yang lainnya, Gus Ari pun juga sama dalam perjuangan yang melanjutkan pondok pesantren dan matis dari ayah beliau juga diberkahi oleh Allah Taala. Ini berarti mengadakan halnya abahnya juga. Nah, beruntung orang tuh kalau punya anak soleh, nah, kalau meninggal masih diingat, ngejak teman-temannya kumpul untuk didoakan. Niko Sari minggu lalu mengadakan khalabahnya, Reza juga mau mengadakan khalabahnya. Masya Allah, mudah-mudahan kalau generasi muda ini sudah berjalan di jalannya orang-orang yang saleh, maka kita nggak akan khawatir dengan lingkungan kita ke depannya. Insya Allah akan semakin banyak orang-orang yang menapaki napak jelas di jejaknya orang-orang saleh. Mungkin yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.